Sobat Bisukma, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Siatas Barita. Sobat Bisukma, kita akan mengunjungi peternakan lebah madu Aula Rimba Lestari, Desa Lebuh Hole, Hutan Namora. Ngeri kali nih. Ya, selamat sore Amang Simarangkir. Iya, selamat sore Pak. Kita datang ke peternakan lebah ini. Beberapa hari yang lalu kami mengunjungi Galeri UMKM Taput. Oh iya, iya. Ya. Nah, kita ingin mengetahui dan juga sekaligus mengedukasi masyarakat seperti apa sebenarnya tata kelola ataupun pengelolaan daripada peternakan madu ini. Memang kalau dari dulu Bapak, sebenarnya lebah madu yang ada di sini jenisnya dal-dal atau apis cerana yang dinamakan bahasa nasionalnya. Itu alamnya di daerah kita inilah, khususnya Tapanuli Utara. Bisa juga di daerah-daerah panas seperti daerah Sidimpuan, daerah Tanah Jawa, Siantar, bisa juga. Tapi kalau di daerah-daerah dingin, kebanyakan jenis yang apis cerana atau dal-dal ini sangat bagus penempatannya. Jadi mulai dari dulu, sejak dari nenek moyang memang sudah ada ini. Waktu kita pun masih kecil, waktu anak-anak sering ini bersarang bertempat di rumah. Ya, ya. Jadi biasanya ini bertempat di rumah yang tidak begitu hujan gitu. Contohnya ada gubuk di ladang, mau juga dia suka juga dia di situ. Ada poti-poti eme suka juga dia di situ. Di situlah rumahnya gitu ya? Situlah rumahnya. Sepatnya mau di tempat yang terlindung. Jadi dulu saya mulai buka lahan ini masih tanah dari nenek moyang. Jadi saya buat ladang di situ di tengah lahan ini. Luasan lahan ini kurang lebih kira-kira 4 hektar. Jadi saya buat di situ. Jadi 4 hektar ini semua ini untuk peternakan madu nih? Kalau dari dulu memang tidak apalah untuk peternakan. Tapi karena dia bersarang di gubuk itu, jadi gimana caranya supaya jangan dia di gubuk itu? Itulah dalam pemikiran kita. Jadi kita melihat dari seseorang teman yang sudah pernah beternak seperti ini. Kita hanya melihat seperti ini saja. Sudah kita lihat, kita buat langsung kotaknya. Ya, 4 segi sebesar kardus. Baru kita tempatkan di belakang gubuk itu. Baru kira-kira beberapa minggu masuk dia ke situ. Gubuk. Jadi tempat yang lama ditinggali, yang di gubuk ditinggalkan. Ya, apa aja di 2 rumah? Ya, yang ini sudah kita suruh dipindahkan seseorang ini, kawan ini. Jadi karena kita lihat dia memindahkan dia ke kotak, kotaknya 4 seginya dibuatnya, kira-kira begitu kan. Jadi langsung besoknya itu saya buat kotak yang seperti yang dibuat kawan itu. Saya letakkan di belakang gubuk itu. Beberapa minggu masuk. Masuk ke situ. Setelah masuk yang satu ini saya buat lagi kotak yang lain. Saya tempatkan lagi di tempat yang di sampingnya, masuk juga. Jadi dari situ saya berpikir rupanya gampangnya untuk beternak seperti ini. Artinya tadi kotak-kotak tadi itu rumah-rumahnya tadi tetap semua dihuni ya? Ya, yang masih dua. Dua itu dihuni dua-duanya kan? Bukan berarti ditinggal kan? Bukan. Jadi setelah itu lebih cocok lah ini saya buat, janganlah di tempat gubuk ini. Gubuk ini nanti kalau anak-anak bermain, keamanan lah ya. Keamanan anak-anak kan. Jadi kita tempatkanlah agak jauh dari gubuk ini, kira-kira 20 meter. Kebetulan waktu itu tengah-tengah ini lah gubuk gitu kan. Jadi saya buatlah di sini dulu itu, pas di bawah pohon ini. Saya buat di situ. Jadi kita tambah kotak, terus dia masuk ke situ. Rupa-rupanya karena dia sudah terbiasa bertempat di kotak yang seperti itu aman. Dia sesuai mereka itu kalau ada mungkin ratu yang baru, jadi berpecah dari kotak itu, pindah ke kotak yang kosong lagi, dicari kotak yang seperti tempatnya semula.
kita boleh ditunjukkan dulu nggak, Abang, seperti apa sih kotak-kotak tadi ya? Nah, kita penasaran banget ini. Ya bisa dilihat, kita lihat, Abang ya. Bisa. Ya, ini kita lihat lingkungannya Amang ini, peternakan ini, ada sesuatu yang kita rasakan di sini nyaman. Ada yang tadi kan menyatu kita dengan alam gitu kan? Iya, jadi dari dulu kira-kira kayak gitulah Pak. Karena aku dulu sudah aku bilang sama Bapak tadi, aku pecinta. Oke. Jadi selama saya berkebun di sini, disitulah saya menyadari bagaimana Tuhan itu menciptakan bumi ini dan tanah-tanah ini waktu dulu pertama kali Tuhan itu menciptakan Taman Eden itu. Begitu ditempatkan manusia itu di situ ada tersedia di situ tanaman-tanaman itu pepohonan bermacam-macam pohon atau buah-buahan. Bagaimana mereka itu berdua berjalan di sana di bawah pohon itu, itulah yang selalu kubayangkan Bapak. Itulah yang selalu kubayangkan, maka aku mau menciptakan, jangankan dulu seperti Eden itu. Istilahnya 1/100 dari Taman Eden itu pun yang mau saya ciptakan, supaya saya merasakan bagaimana enaknya dulu si Adam dan si Hawa itu di Taman Eden. Itu makanya saya menatahi ini seperti itu. Nah, inilah Pak. Jadi setiap kita mau melihat ini, mendekat ke sini harus kita hati-hati, jangan kita terlalu rasa kali di dekat apa ini, dekat kotak ini. Jadi lebah-lebahnya itu pun tahu. Jadi kalau kita mau membuka ini harus pelan-pelan. Lebahnya ada di dalam ini? Iya, di dalam. Memang sudah pulang nih? Kan mereka berangkat dari jam berapa? 5:30? Kita kalau di sini jangan kita lari-lari kayak gitu. Oh iya? Nah, tenangkan, slow aja kita jalan. Nah, inilah dia. Nah, ini. Tenang ya? Iya, ini. Oh. Jadi kata orang kalau madu itu nggak datang semut. Oke. Datang juga semut, Pak. Oke, datang juga. Ya, datang juga. Oh. Inilah lebahnya. Ini belum termasuk super kali. Nah, kalau yang banyak itu masih ada yang lebih banyak dari sini. Enggak, ini sekarang bentar. 1, 2, 3, 4. Itu memang seperti itu besar lebahnya. Iya, seperti ini. Inilah yang namakan apis cerana. Apis cerana, dal-dal itu? Dal-dal. Oh, dal-dal ya. Dal-dal. Oh. Jadi ada lebih besar dari sini. Itu ada dari luar. Di daerah kita ini, di daerah Indonesia ini sudah ada mellifera. Mellifera lebih besar dari sini ya? Lebih besar dari sini. Oke. Berarti mereka masuk dari bawah itu ya? Dari sana, pintunya sana. Pintu ya? Iya. Oke. Iya. Mereka tadi perginya itu jam 5:30 nyari ini ya, sari-sari bunganya. Iya. Pulang di sini jam berapa? Kalau dia musim kemarau, 6:30 baru selesai. 6:30 malam? Iya. Oh, baru kembali ke sini ya? Nah, baru selesai mereka itu, nggak ada lagi yang cari makan. Oh, berarti selesai, pulang semua. Berarti sudah semua di dalam ya? Iya. Oh, iya. Kira-kira punya rencana untuk pengembangan nggak ke depan, menambah kotak-kotak ini? Kalau rencana terusnya saya bermimpi, Pak. Oke. Bermimpi untuk pengembangan sampai setinggi langit. Oke. Selalu bermimpi. Walaupun seperti inilah dulu daya yang bisa, ya saya sabarkan, saya aminkan dulu. Tapi saya bermimpi. Iya. Dan bukan hanya untuk mengembangkan lebah maduku ini. Mengembangkan alamku ini pun, membuat satu bagaimana masyarakat itu supaya tertarik dan tumbuh cara berpikirnya, bagaimana alam itu memang betul-betul bersahabat dengan manusia itu. Dan saya berencana untuk membuat satu keunikan di pohon-pohon ini, entah bagaimanapun nanti caranya kan. Iya. Tapi bagaimana begitu datang masyarakat atau pelanggan yang datang di sini merasa ada kepuasan tersendiri untuk setiap orang. Iya. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, saya buat ini menjadi contohnya satu apotek mata. Artinya setelah mereka melihat di sini ada kesembuhan. Kira-kira begitulah. Iya. Nah. Tapanuli Utara sangat potensial untuk peternakan lebah madu. Karena di daerah Tapanuli Utara seperti Pahai, dan Sibolga, daerah Siborong-borong, dari Permenangan. Aku 2 minggu yang lewat aku dari Permenangan sana, daerah jalan Permenangan saya. Tanaman apa itu, eukaliptus itu sangat luas di sana, Pak.
Jadi sangat bagus untuk ini tempat. Sangat masuk akal karena Tapal Nutari itu kan sebagian besar sektor usahanya adalah pertanian. Kan itu kan? Ya, itu sangat beralasan yang Abang sampaikan tadi. Oke. Jadi dalam perjalanan ini kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh Amang Simarangkir ini? Kalau tantangannya yang paling sangat kesal, kurasakan sebenarnya tidak apalah banyak Pak, cumannya tingkat kesadaran masyarakat itunya. Bagaimana masyarakat itu jangan terlalu terfokus sekali untuk membuka lahan padahal tidak bisa diusahai. Ada situ tantangan. Karena itu apanya? Itu pondasinya. Pondasi peternakan lebah madu ini adalah sumber pakan, Pak. Sumber pakan. Kalau tidak ada sumber pakan, bagaimanapun rumahnya itu kita buat cantiknya, besarnya itunya, tidak itu menentukan. Tantangannya, janganlah masyarakat itu terlalu begitu membuka lahan atau membakar, tapi tidak bisa diusahai semua yang mereka tebang itu. Cuma di situ tantangan paling berat. Kalau masalah di sininya, contohnya ada semut, ada itu hal biasa itu Pak, hal biasa. Dan masalah pemasaran bukan masalah tidak laku. Kalau masalah tantangan untuk pemasaran tidak ada, kurasa tidak ada. Itu menjadi satu pemikiran bagi kita untuk gimana nanti madu ini, gimana mau dipasarkan, tidak. Oh, tidak ada kesulitan ya untuk penjualannya? Tidak. Pokoknya ada madunya bisa langsung dijual. Harganya? Harga sesuai yang diharapkan nggak? Iya, kalau menurut saya sesuai Pak. Oh, sesuai ya? 250 1 kilo. Tadi kita sangat tertarik dengan konsep berpikirnya Amang. Bahwa ini tidak sekedar hanya jual madu kan? Bahwa tidak hanya sekedar tempat. Tapi ini adalah tempat kalau orang datang di sini ada unsur edukasinya, ada unsur di sini kan belajar kan? Nah, kemudian juga ada unsur juga bagaimana setiap masyarakat ini agar semakin mencintai alam, kan? Kemudian juga di sini ada juga unsur bisnisnya, kan? Tadi Abang sampaikan madu ini sebenarnya kalau dikembangkan prospeknya besar, kan bisa artinya untuk untuk kehidupan sehari-hari harusnya ini juga menjadi satu pilihan, kan begitu kan? Ada lagi yang mau tunjukkan sama Bapak, artinya bagaimana alam itu untuk bisa bersahabat dengan kita. Ayo Pak. Yang biasanya ayam kalau mau bertelur dibuat tempatnya itu, contohnya kandangnya, kan begitu kan Pak? Tapi kalau saya alam ini yang selalu untuk bisa bersahabat dengan mereka. Ini satu contoh Pak. Ini. Ini kan bunga. Jadi di sini inilah telur ayam Pak. Berarti bisa yang ada di alam itu kita manfaatkan juga menjadi tempat apa yang kita pelihara di sini. Contohnya ayam itu kan. Ini lagi Pak. Jadi semua punya saling ketergantungan ya? Semua ada manfaat ya. Nah, ini apa nih? Ayam juga. Oh, ayam. Dia bertelur di situ. Oh, bertelur di sini ya? Iya. Ya kan? Luar biasa. Nah, itu kan. Jadi ada lucunya kan. Jadi itulah terjemahan tadi ya. Alam bersahabat dengan manusia, manusia bersahabat dengan alam. Wah, keren. Oke, sip. Jadi terima kasih sekali lagi Amang Simarangkir ya, luar biasa. Sangat menginspirasi Bisukma. Semoga ke depan ini apa yang Amang impikan itu bisa terwujud. Saya yakin itu bisa terwujud. Amin, Pak. Dan tidak hanya impian yang Bapak sampaikan, Amang sampaikan, tapi juga sudah melakukan dan terus akan melakukan. Iya Pak. Oke, terima kasih Amang ya. Oke, horas. Pature diri, pature keluarga, pature utas, sukses! Sobat Bisukma, sore hari ini kita sedang berada di Hutan Namora, salah satu desa dari Kecamatan Siatas Barita. Ini bertemu kita dengan petani milenial, namanya Bro Alex Tobing. Horas Pak. Wah, gimana ini Lex? Sedang bertani apa sekarang? Kalau fokusnya sekarang Pak, bisa dibilang ke jeruk, terutama itu jagung Pak.
Oke, jeruk dan jagung ya. Iya, Pak. Oke. Kalau jagung saat ini kan menjadi komoditas yang banyak ditanam di berbagai kecamatan ya. Iya, Pak. Gimana? Udah panen? Udah, Pak. Sebagian udah panen, Pak. Sebagian nanam. Jadi pertaniannya berkelanjutan, Pak. Ada yang nanam, ada yang panen, ada Oke. masa perawatan, Pak. Oke. Berapa bulan itu jagung? 4 bulan, Pak. 4 bulan ya? Budidaya. Oh, berarti ini sudah bulan keberapa? Yang mau panen, Pak. Hmm. Mau panen ini udah bulan keempat, Pak. Oh, jadi udah mau panen ya? Iya, Pak. Oh, kira-kira harga jual nanti berapa itu? Harga jual Per kilo? target tahun ini mulai dari bulan 2 kemarin masih stabil di harga 4.800 ke 5.000, Pak. Oh, 4.800 ya? Ya kering itu. Kering ya? Iya. Oh, udah banyak untung lah ya? Kalau harga segitu udah lumayan, Pak. Udah lumayan kan? Kalau 1 hektar itu biaya operasionalnya sampai produksi berapa? Dia kalau manual, Pak, bisa kena 12 juta. Oh. Tapi kalau udah masuk Mekanisasi? mekanisasi sedikit-sedikit, dia itu bisa turun sampai 9 juta, Pak. Oh, berarti kita ambillah dulu angka tengah ya? 10 juta lah kira-kira ya? Iya, udah bisa. 10 juta. Kalau tadi 4.800, Iya, Pak. huh? Berarti itu 1 hektar kan? 1 hektar, Pak. 4.800 1 kilo. 1 kilo kering. 1 hektar berapa Di sini rata-rata kapasitas produksinya? 7 ton, Pak. 7 ton. 6,5 ke 7. 7 lah katakan. Iya, Pak. 7 kali 4,5. Jadi deh 31,5 ya? Iya dong? Iya, Pak. Ya? 31 juta. 31 juta setengah dikurangi 10 juta. Menurut kurang nggak nih? 21 juta. Kalau kita sendiri memang, Jadi rawannya mungkin di harga ya. Bagaimana supaya harga ini stabil ya? iya, Pak. Apa sarannya supaya harga kita bisa stabil? Kalau untuk harga sih, Pak, kita nggak bisa nentuin ya, Pak, karena tergantung permintaan. Kebanyakan harga ditentukan sama pabrik sama tengkulak sini, Pak. Jadi kalau kita memang antisipasinya, kalau untuk harga murah, kita bisa alihkan ke peternakan gitu, Pak. Oh, Jadi disarankan kalau petani di sini punya ternak ayam, terutama sekarang di 2, Pak, babi. oke. Jadi nanti kalau harga murah itu kita siapkan pengelolaannya, kita kelola sendiri, hasil panen kita ya nunggu harga naik, Pak. Terus yang untuk penyimpanan kita usahakan sekering mungkin supaya bisa bertahan di 1 bulan sampai 2 bulan nunggu harga naik itu. Cuma itu yang bisa kita lakukan, Pak, dari petani, Pak. Oke, kalau misalnya tadi konsep itu bagus sekali ya, Lex ya. Iya. Kalau kita buatkan konsep pertanian terpadu kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kita hasilkan jagungnya, nanti jagung ini menjadi pakan ternak kita sendiri gitu ya. Iya. Oke. Harga jatuh, Pak. Harga jatuh ya bisa kita alihkan ke situ ya. Iya. Oh, jadi ada pilihan ya. Ada pilihan. Jualkah ke pembeli Iya. atau kita gunakan sendiri kan begitu. Oh, sudah dimulai dengan seperti itu sekarang. Sudah mulai. Oh, Karena sekarang, Pak, ada ento, ayam. Yang paling menggiurkan sekarang itu ke babi, Pak. babi ya. Iya, Pak. Ento ayam babi. Iya, Pak. Oke, babi itu makan jagung. Makan, Pak. Jagung ya? Oh, oke. 50% pakannya itu dari jagung. Oh, jagung ya? Kalau dia penggemar. Oh, oke, berarti konsepnya begitu ya. Iya. Nanti ternak inilah yang mengkonsumsi hasil produksi jagung ini. Iya. Oh, oke, berarti di sini sudah ada sekarang ini babi sama ini ayam entok. Berarti dia ada komposnya berarti. Iya, Pak. Kotorannya kan? Iya, Pak. Mau diolah juga ini jadi kompos. Iya, Pak. Sasaran utama di situ juga, Pak. Oke. Sekarang kan harga pupuk naik itu, Pak. Hampir 200% ya, Pak, naiknya. Kenaikan pupuk. Iya, Lu kan pupuk subsidi. Iya, Pak. Tapi kan kita bantu juga ke non subsidi, Pak. Oh, oke, karena nggak cukup ya. Iya, Pak. Oh, Kalau dibantu perintah itu paling setengah. oke. Setengah kita bantu dari non subsidi. Oh, Kalau memang sekarang kenaikannya harga jagung itu, Pak, jagung pupuknya lumayan tinggi, Pak. Jadi kalau kita bantu dari segi kompos yang kita hasilkan dari beternak itu bisa mengurangi biaya biaya pembelian itu ya, pupuk ya. itu, Pak. Oh, biaya produksinya bisa Iya. terkendali ya. Jadi Oh, nanti hasil ternaknya dari jagung nanti sisa limbah dari peternakan bisa kita gunakan ke pertaniannya gitu, Pak. iya iya iya. Oke oke. Jadi ini ya ada siklus yang berjalan ya. Iya, Oh, saling menguntungkan, Pak. saling menguntungkan ya. Di mana itunya peternakannya? Coba kita lihat dulu. Bisa, Pak. Kita Ini apa ini induknya ini? iya induknya, Pak. Oke.
Ya. Amil. Oke. Oh ini lagi baru beranak. Iya, Pak. Satu ekor berapa anaknya? Kalau ini masih baby lokal, Pak. Babi lokal ya? Iya. Oke. Oh di sini babi apa semua? Babi lokal semua? Campur, Pak. Campur ya? Yang dari hybrid. Gimana membedakannya? Dari kan ini sama-sama kupingnya besar, bukan babi nias nih. Enggak, Pak. Lokal ini, Pak. Lokal ya? Oh. Dari bentuk badannya, Pak, jadi lebih pendek. Ya. Oh, kalau lokal itu lebih pendek. Oh, yang hybrid mana udah? Yang hybrid mana? Yang hybrid ini, Pak. Hmm. Ini udah hybrid. Oh, udah hybrid ini ya? Sama ini, Pak. Buh. Ini lowok-lowok semua ini ya? Iya, Pak. Oh. Ini hybrid. Oh, oke, ini hybrid ya. Lebih besar badannya ya? Iya. Oke. Jadi ini, Pak, kalau memang harga jagung turun, kita naikkan konsentrasi jagungnya, Pak. Ke makanannya. Iya. Tapi kalau sekarang harganya masih bagus, itu masih di 25%, Pak. Iya. Ya, kalau petani melakukan begini semua, terpadu ini ya, bisa tersolusi persoalan ketidakpastian harga Iya, Pak. jagung tadi. Rencanamu berapa banyak ini? Mau dibangun? Kalau untuk pertambahan nanti, Pak, itu mau tambah sampai 50 ekor lah, Pak. 10 ekor ya? Ya, sahabat Bisukma, hasil bincang-bincang kita sore hari ini dengan Bro Alex Tobing. Bro Alex Tobing ini sarjana pertanian dari USUH, memutuskan untuk menjadi petani. Tadi sudah memberikan pencerahan luar biasa dan menginspirasi kita semua bahwa konsep bertani itu sekarang tidak lagi konsep bertani hanya parsial, tapi konsep bertani secara terpadu, di mana di sana ada pertaniannya, di sana ada peternakannya, di sana ada komposnya, di sana nanti ada perikanannya, sehingga nanti semua saling ketergantungan dan nanti bisa berdampak kepada tidak adanya sampah ataupun waste. Terima kasih sebelumnya untuk Yayasan Bisukma yang sudah bersedia menggali informasi dari kita petani. Saran saya buat kawan-kawan yang udah sarjana pertanian, diharapkan kita kembali ke marwah kita di bagian pertanian, karena selama ini banyak orang tua kita yang bertani, kita tinggalkan mereka. Kita sekolah pertanian, setelah lulus kita tinggalkan mereka. Nggak ada yang berkelanjutan di bidang pertanian. Jadi saya sarankan untuk anak muda, dari segi umur kita masih lebih layak dari orang tua kita untuk bertani. Selain itu kita jangan menganggap bertani itu kotor, bertani itu hal yang disepelekan masyarakat. Kita harus buat image ke kaum muda yang sudah mempunyai gelar sarjana, terutama bahwa bertani itu sangat menggiurkan dari segi ekonominya, dari segi kehidupan, dari kebebasan kita berpikir untuk menuangkan segala yang kita udah dapat di kampus. Sekarang lah waktunya kita meluangkan semua itu supaya nantinya pertanian ini dianggap serius dan bermartabat di masyarakat. Banggalah jadi petani, petani harus kaya. Sobat Bisukma, sore ini kita sedang berada di tempat penjualan kue putu. Tempatnya Oputota Boruta Barat yang saat ini dikelola oleh Inang Uda saya Boru Simanung Kalim. Horas Inang Uda. Oh, mulai tahun sedia adong tempat usaha puton. 1.150 dulu. Ya, 1.150 dulu bah. Berarti nggak sedia deh. Ono puluh itu tahun teh. Ono 10 tahun. Cuma lo ini yang udah sendiri, mulai tersedia mah nama nangani langsung. 87 ya, 87. Di 87. Molo najulu tikiarok putu, arong do ceritain no bahasa gabe putu, narong do urusan ni halak bali so. Kurasa ke panjangan putuan putra
Tapanuli. Oh. Oh iya bisa ya. Alihadu bagi inang udah sama nih. Ikon. Anaknya harus kuda tutup inangi. Oh. Kepanjangan puton nih kok. Jadi udah penibana sama nih. Oh, Putra Tapanutara. Oke, mantap. Ini pengetahuan baru ini. Boy putri. Boy Putra Boy Pona Pui Putra Putri Tapanutara. Oh, mabainon inang udah terbaru mabainon. Bahannya berarti Beras. saboras teh. Bahannya beras. Partimolon, adong gula merana. Ong gula putih. Oh. Di boras mati dong. Boras sih dia adon. Digiling. Oke, dung giling. Campur saltik beras ketan. Campur sautik beras ketan. Baru dibentuk mana lu tuangannya berarti? Dia pakai cetangan mah baru dikukus mah. Dikukus dong kan? Pakai uap apa teh? Oh, pakai uap apa teh? Sedia liling mah ibana diwapon. Bentuk gitu. Oh, jadi molo sebelum Covid kira-kira songo dia ada penjualan nilai ini udah. Mau gitu. Mau teh. Jadi molo tiki sokobi dope atar lumai dorate. Sedia gudang mah ikon hira-hira na butar jual sono pika songo mah. Pas libur dotong dah. Oh pas libur, oh pas di hari libur itu gudang teh. Ada gudang rojol mah tutaru tunggu nate. Oke. Mulu boy nani taru tunggu tiap hari mah libur teh. Libur pe boleh rokok pe sudah boleh. Ale mang na babe molo gudang jual mah ba gudang mah kemungkinan laku ate oh. Molo songonon inang udah kan. Sedia liling mah boy bertahan oh. Dang basi. Basi dan basi. Oh iya teh. Bahasa nang boy dang basi. Alah cuma mau lepas sih mana ibu kus obat hari dan ibu kemana limari jamur. Oh lah, oh. Kalau nggak di mana tak ada sama. Oh, lana. Kalau ke terus. Oh, apalagi hutatong ngali do ningon. Maka persekolah sendiri atau kan naik tamat naik sudah. Putu dipanggil dokter. Kesana ke dosen nih. Malah orang laki mah kopi. Oh, oh iya teh. Sama kacang. Oke. Senar itu nggak bisa ngoni. Saya orang dapat. Oh iya teh. Wah menarik juga ini ide yang ini. Jadi kalau ada yang mau mesan paket, kan dimasukkan putunya, ada kopinya, ada kacangnya. Laku mah kopi si ateng, gitu kan? Si gararutang, laku mah kacang si hobuk, laku mah putuna. Ai, datang. Aku coba majulah. Tak ada lah, ngeyah deh. Nggak dibagi dua deh. Manis putu, kue putu di depan SMK 1 Siatas Barita. Singgah di sini ya, rasanya manis. Kalau ada ulang tahun, pakai putu lah, snacknya. Juga kalau di kantor ada rapat, pakai putu kan boleh. Tadi ada putu, bisa ada kopinya, plus juga kacang sihobu 3 in 1. Ditunggu ya di kue putu Siatas Barita. Oras.